warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku, senang rasanya saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan kaca penggala. Kali ini saya akan bertutur tentang pelet asmara anugerah mata elang. Saudaraku, sejak zaman dulu hingga zaman modern saat ini, harta, tahta, dan wanita selalu menjadi perburuan menarik untuk diraih. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan. Jangan heran bila banyak orang yang berlaku nekat untuk mendapatkannya. Tak ubahnya dengan warisan dari seseorang yang sudah meninggal kepada anak turunnya atau kerabat dan saudaranya. Seyogyanya bagi penerima warisan ini perlu kehati-hatian dalam menjaga amanah itu. Namun apa jadinya bila warisan yang diberikan bukan berwujud harta benda, tapi sebuah ilmu kedikdayaan, seperti dialami Hengki Kurniawan, 32 tahun, laki-laki blasteran Jawa Belanda ini sedang menyelesaikan kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Dia memperoleh ilmu ini saat eyang putrinya datang ke Surabaya. Sebenarnya ilmu kedikdayaan ini milik kakeknya. Sayangnya tidak semua anaknya diberikan warisan ini, dan rupanya hanya Hengki Kurniawan yang berhak menerima. Semula dia tidak menyangka jika kedatangan eyang putrinya ke Surabaya ini memiliki maksud khusus. Setelah saling melepas rindu dan bercengkrama dengan keluarga, eyang putri punya perhatian khusus. Buktinya, setiap langkahku selalu diamatinya dengan sorot mata yang tajam. Bahkan, setiap jengkal langkahku tidak lepas dari tatapannya. Aku merasa aneh dengan tatapan eyang putri ini. Sebelumnya, hal itu tidak pernah dilakukan. Sebagai cucu kesayangan dari 3 bersaudara, aku memang mendapat perhatian lebih. Utamanya sebelum kakekku meninggal. Di kalangan penduduk desa, eyang kakungku memang terkenal sebagai jawara. Bukan saja ahli kedikdayaan, namun dia mempunyai kekuatan supranatural, terutama dari sorot matanya yang tajam. Apabila ada orang yang bermaksud tidak benar melihat sorot matanya, tidak berlangsung lama orang itu akan lemas dan diam tidak berkutik. Hal ini sudah terbukti pada saat terjadi kerusuhan di kampung. Eyang kakungku mendapat perhatian khusus. Tiba-tiba eyang putri memanggilku. Dia mengendaki aku duduk di depannya dengan menatap matanya. Sebenarnya aku tidak berani melihat sorot mata eyang putri itu karena aku merasa hal itu tidak sopan. Namun atas perintahnya, hal itu terpaksa kulakukan. Tatapan itu cukup lama, seperti seekor elang hendak menyantap bulat-bulat mangsanya. Waktu itu, saya merasa merinding menerima tatapan eyang putri ini. Sepertinya ada kekuatan lain yang dipancarkan melalui matanya. Setelah itu, saya tertunduk. Tapi eyang kembali meraih dagu saya dan menatap kembali dengan tajam. Saya benar-benar ngeri melihat tatapan mata ini. Aku menganggap bahwa tatapan itu sebagai pelampiasan rasa rindu sang nenek kepadaku. Akan tetapi, batinku berkata lain. Usai menatap wajahku, aku sempat berkata pada nenekku, "Sayang,
Eyang Kakung tidak hadir. Tapi Eyang Putri justru mengatakan Eyang Kakung menyaksikan dari alam sana. Dan Eyang Kakung juga memberikan sesuatu buat kamu. Mendengar pernyataan nenek ini, aku sempat kaget. Kemudian aku sempat menanyakan, hadiah apa nek yang diberikan Eyang Kakung padaku? Namun nenek tidak menjawab, hanya tersenyum dan berlalu menuju kamar tidurnya. Sepeninggal nenek, aku merasakan hawa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku hanya termangu dalam kebingungan. Dan akhirnya, aku pun beranjak tidur. Keesokan harinya, Kurniawan tersentak karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 10. Itu artinya ia telah kesiangan. Hal tersebut sungguh di luar kebiasaannya, karena biasanya saya sudah bangun sebelum terdengar adzan subuh. Demikian katanya. Setelah membersihkan badan, ia menggambir ibunya dan menanyakan perihal sang nenek. Ketika hal itu ditanyakan pada ibunya, dia hanya menjawab dengan senyuman bahwa neneknya telah kembali pulang saat menjelang subuh. Aku merasakan ada penyesalan mengapa aku hari ini bangun kesiangan. Jadi tidak sempat bertanya apa yang menjadi keraguan dalam hatiku ini. Sebenarnya ia bermaksud untuk menanyakan kepada neneknya hadiah apa yang sebenarnya diberikan padaku. Sayangnya sang nenek sudah kembali ke Banten. Malam itu, sekitar jam 11, semua keluarga sudah pada tidur. Saya beranjak ke dapur untuk membuat kopi. Sebelum saya melangkah lebih jauh, berpapasan dengan ibu. Bahkan saya minta dibuatkan kopi. Namun anehnya, ibu saya tidak menjawab, terus berjalan seakan-akan tidak bertemu dengan saya. Saya merasa aneh dengan kejadian itu, tapi saya tetap berpikir positif. Mungkin ibuku nggak mendengar dengan permintaanku itu. Dan ketika di ruang tamu, aku benar-benar terkejut. 2 orang lelaki tua dan seorang wanita duduk dengan santainya sambil ngobrol dan menikmati kopi dan hidangan lainnya. Aku benar-benar terkejut melihat hal itu. Sekujur tubuhku menjadi lemas dan bulu kudukku berdiri dengan tegak. Bahkan salah satu di antaranya memanggilku dengan melambaikan tangannya. Aneh, aku seakan-akan terbius. Aku mengikuti saja mauan orang ini. Sebenarnya aku tidak mengenal siapa orang-orang ini, namun aku berusaha untuk tegar agar tahu siapa sebenarnya mereka. Jantungku berdetak kencang saat pintu depan rumah tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki tua yang sangat aku kenal masuk ke dalam rumah. Ternyata orang itu adalah eyangku. Dan orang-orang yang menunggu di ruang tamu itu adalah teman-temannya. Aku merasa aneh. Ini benar-benar terjadi atau hanya mimpi? Beberapa saat kemudian, Eyang Kakungku berkata, "Tolong dijaga ya, apa yang diberikan nenekmu melalui sorot matanya itu bukan ilmu sembarangan. Gunakan sebagaimana mestinya." Setelah berucap demikian, Eyang bersama teman-temannya itu lenyap. Setelah kejadian itu, aku tidak mampu berdiri. Aku hanya bisa merangkak menuju kursi panjang di depanku. Dan akhirnya, aku tertidur pulas di kursi itu. Menjelang asar, Kurniawan duduk di depan rumah yang kebetulan terletak di pinggir jalan raya. Beberapa saat kemudian, teman-temannya pada datang. Entah apa yang diperbincangkan, mereka tertawa dan bersenda gurau layaknya anak muda. Utamanya saat gadis-gadis cantik yang lalu lalang di depan rumah.
Begitu halnya dengan para tukang becak yang kebetulan melintas di depannya. Serempak anak-anak muda ini tertawa lepas. Sebenarnya, apa yang dilihat teman-temannya sangat berbeda dengan apa yang dilihat Kurniawan. Sepertinya Kurniawan mampu melihat sesuatu yang bakal terjadi. Sampai pada akhirnya ia berteriak kencang, "Mati orang itu!" Lantaran ia melihat seorang penyeberang jalan dihantam minibus dengan kencang. Di luar dugaan, ternyata kawan-kawan Kurniawan ini justru heran dengan teriakan tadi. Salah seorang kawannya menanyakan hal itu. "Kamu mau percaya atau tidak itu terserah, tapi aku melihat dengan jelas si penyeberang jalan itu dihantam minibus," kata Kurniawan. Dan benar saja, setelah ia melihat kembali ke arah jalan raya, Kurniawan tidak melihat ada seseorang pun yang tergeletak mati bersimbah darah di situ. Ia menjadi kebingungan akan semua itu. Ia sempat ditertawakan teman-temannya. Dengan kelebihan yang dimiliki ini, Kurniawan banyak bertingkah laku aneh. Dia lebih sering hunting di berbagai tempat, khususnya yang berkaitan dengan banyak perempuan. Selain itu, dia mencoba kelebihan yang dimilikinya ini terhadap beberapa wanita. Dengan mudah, Kurniawan mendapatkan wanita-wanita cantik sebagai pacarnya. Rata-rata wanita ini ditinggalkan begitu saja setelah mendapatkan madu yang dikedakinya. Seminggu sejak kejadian itu, Kurniawan merasakan ada yang berbeda dalam pandangan matanya. Untuk menambah keyakinannya, Kurniawan melihat tumpukan baju yang ada dalam lemari. Meski lemari dalam kondisi tertutup, dia bisa melihat dengan jelas apa isi dalam lemari itu. Dan akhirnya dia memberanikan diri berjalan-jalan di sebuah pusat pertokoan. Dia melihat kerumunan wanita-wanita aneh. Rata-rata orang-orang ini tidak mengenakan baju, bahkan dia telanjang bulat. Hal serupa juga dilakukan pada sekelompok anak-anak muda yang sedang duduk di sebuah kafe. Dia melihat beberapa lelaki yang ada di kafe itu tidak mengenakan busana. Bahkan dia juga mampu melihat isi dompet orang lain. Tanpa terasa, hampir 2 tahun Kurniawan menggunakan anugerah mata elang pelet asmara ini. Berbagai kota sudah dijelajahinya. Bahkan dia sempat berkeliling di kota-kota besar dunia. Hanya dengan modal pelet asmara ini, dia mampu menjinakkan wanita-wanita mancanegara. Bahkan dia memperoleh keuntungan materi yang sangat luar biasa. Beberapa rumah dan mobil telah dimilikinya. Kurniawan tidak lagi menjelma menjadi pemuda lugu, namun gandrung akan harta benda dan kepuasan seks. Untung tak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Rasanya peribahasa itu cocok ditujukan bagi Kurniawan. Malam itu, dia kedatangan wanita cantik. Dia tidak sadar bahwa wanita yang mengunjunginya ini beberapa tahun lalu sudah meninggal karena bunuh diri. Sebelum ajal menjemputnya, saat sedang tertidur lelap malam itu, Kurniawan bermimpi didatangi almarhum eyang kakungnya. Dia marah besar dengan kelakuan cucu kesayangannya. Tiba-tiba, sang eyang ini mencolok mata Kurniawan dengan sebilah bambu. Karena rasa sakit yang teramat sangat, akhirnya Kurniawan terbangun. Dia merasa heran dengan kejadian yang ada dalam mimpinya ini. Meski demikian, Kurniawan tetap berangkat karena dia sudah berjanji dengan teman-temannya di sebuah hotel.
Seperti biasa, menggelar sebuah pesta bersama dengan wanita-wanita cantik dan beberapa rekan kerjanya. Tiba-tiba wanita yang tidak diundang tadi menyiram air keras di sekujur tubuh Kurniawan, utamanya di bagian wajah. Saat itu juga Kurniawan menggelepar-gelepar seperti hewan disembelih. Matanya dikocok-kocok karena merasa sakit yang teramat sangat. Sementara rekan-rekannya tidak berani memberikan pertolongan karena bau air keras yang sangat menyengat. Sebelum Kurniawan mendapatkan pertolongan, tamu tidak diundang tadi kembali menumpahkan air keras tepat di matanya. Dan ini menjadi akhir dari perjalanan Kurniawan. Dia tewas dengan tubuh mengenaskan. Saudaraku, kuatnya iman seseorang bukan dilihat dari harta yang ada, namun dari perilaku bermasyarakat. Sebaik apapun manusia itu, bila di lingkungan terdekatnya tidak mampu bersosialisasi dengan warga terdekat, hal ini patut ditanyakan keteguhan imannya. Saudaraku, ini merupakan fata morgana yang ada di masyarakat. Semoga hal itu tidak terjadi di wilayah Anda. Akhirnya saya Gigi Sugiono mengucapkan terima kasih. Ketemu lagi dalam kesempatan lain yang lebih berbahagia, penuh inspirasi dan layak menjadi hiburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.